Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Pajar di channel Paju. Jadi di video kali ini aku akan melanjutkan pembahasan mengenai soal simulasi KSN tingkat provinsi matematika yang aku ambil dari referensi Logika UI ya. Oke, kita udah masuk ke soal 21. Diketahui luas segitiga ABC adalah satu satuan. PQR masing-masing ada pada AB, BC dan AC. Mungkin kita gambarkan aja dulu ya. Ada segitiganya. Ini segitiganya sembarang ya. Tidak ditentukan apakah sama sisi atau punya jenis yang lain. Oke, di sini misalkan ABC-nya bebas, mau yang mana ya? Nah, ini pokoknya luas ABC itu 1 gitu ya. Nah, PQR, P-nya itu ada di AB, Q-nya ada di BC, R-nya ada di AC gitu ya. P-nya ada di AB, tapi dengan ketentuan AP banding PB itu sama dengan 1:2, berarti lebih besar PB ya. Berarti ya sekitar di sini lah ya. PB itu kan nah di sini lah ya. Nah, di sini kan. Ini misalkan P, jadi AP banding PB-nya adalah 1:2. Nah, sekarang Q-nya itu ada di BC dan perbandingan BQ dan QC itu lebih panjang BQ ya, berarti 3 BQ-nya. Berarti ya sekitar di sinilah kira-kira. Ini Q, berarti di sini keterangannya BQ dibanding dengan QC sama dengan 3:2. Yang terakhir adalah R. R ini ada di AC dengan perbandingan yang paling besar di CR, berarti sekitar di sini lah ya, 4:1. Nah, ini R, C, R ya. Nah, yang ditentukan, yang ingin kita cari adalah luas PQR. Kita hubungkan dulu luasnya, segitiganya ya bentuknya. Kita bentuk dulu segitiganya. Nah, seperti ini. Nah, ini lupa. CR banding RA itu sama dengan 4:1. Nah, gini teman-teman ya. Kita akan menggunakan sebuah apa istilahnya ya? Mungkin perbandingan tapi ada pengalinya gitu ya. Jadi kan sebenarnya perbandingan itu menunjukkan sebuah rasio gitu ya. Dan rasio ini bukan menunjukkan hal yang sebenarnya. Misalkan Andi punya uang 2.000, Budi punya uang 3.000 gitu ya. Maka perbandingan Andi dan Budi adalah 2:3. Kan sebenarnya Andi kan bukan punya uang 2 rupiah, tapi 2.000 rupiah gitu ya. Begitupun Budi. Budi itu tidak punya uang 3 rupiah, tapi 3.000 rupiah. Jadi ini tuh perbandingan itu menunjukkan hal yang tidak sebenarnya atau rasio ya. Nah, maksud aku teh 2:3 itu harus ada pengali gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya pengali ini menunjukkan sesuatu yang sebenarnya gitu ya. Nah, jadi mungkin pengalinya adalah 2 dikali 1.000. Nah, ini pengali. Kalau ini 1.000 berarti di bawah juga harus sama 1.000. Nah, ini namanya pengali. Supaya apa? Supaya sama 2.000 per 3.000 kan ini kalau dikaliin. Sesuai dengan yang sebenarnya. Maka AP banding PB itu kita bisa misalkan sebagai 1:2 atau kita misalkan sebagai 1 kali X banding 2 kali X. Atau X per 2X aja ya. Begitupun BQ sama QC. Apakah harus X? Apakah sama? Tidak tentu gitu ya. Tidak akan, bukan tidak akan. Belum tentu sama gitu ya si pengalinya. Bisa jadi ini yang pertama itu perbandingan uang antara Andi dan Budi. Yang kedua perbandingan antara siapa ya?
ya yang namanya C dibanding dengan yang namanya D misalkan. Itu kan beda perbandingan gitu ya. Jadi misalkan kita menggunakan pengali yang lain. Jadi Beki berbanding Kice sama dengan 3 banding 2 berarti 3Y banding 2Y. Pengalinya Y ya. Nah, yang terakhir CR banding RA itu sama dengan 4Z banding Z. Oke. Nah, jadi kita bisa tulis nih AP banding PB itu sekitar di sini ya. X banding 2X. Terus Beki banding Kice, Bekinya 3Y, Kice-nya 2Y. Terus yang terakhir 4Z dan Z. Nah, karena luas segitiga ABC-nya 1, nah ini aku berencana untuk membuat luas segitiga PQR-nya itu seperti ini. Jadi luas segitiga PQR itu sama dengan ini segitiga 1, ini segitiga 2, ini segitiga 3 gitu ya. Dan ini yang besar itu segitiga besar ya. Nah, segitiga besar kan udah kita tahu ya bahwa luasnya itu 1. Berarti 1 supaya dapat PQR berarti kan yang besar dikurangi luas yang 1 dikurangi luas yang 2 dikurangi luas yang 3 gitu ya. Jadi 1 dikurangi luas 1 dikurangi luas kedua dikurangi luas ketiga. Ini satunya, duanya gini ya. Tiganya gini. Nah, jadi kita tujuannya adalah menentukan luas 1, 2, dan 3. Gimana caranya? Gampang aja. Karena kita udah dapat sisi yang sebelah sini, begitupun yang sebelah sini, maka langkahnya adalah menentukan setiap sudut yang ada di sini. Begitu. Kenapa kita perlu menentukan sudut? Karena kita akan menggunakan rumus luas segitiga yang berhubungan dengan sudut sinus. Jadi, kalau kita punya sebuah segitiga seperti ini, ABC misalkan ya. Misalkan di sini sisinya sepanjang A, ini B, ini C, ini sudut alfa, maka luas segitiga ini adalah setengah dikali sisi yang mengapit sudut, yaitu A dikali B dikali sin alfa gitu ya. Ini sudut yang diapitnya. Nah, berarti kita akan menentukan dari sana gitu ya. Jadi misalkan kita punya tadi kan luas segitiga yang besar ya. Luas segitiga besar kan 1. Atau mungkin aku tulis aja dulu. Luasnya segitiga besar sama dengan setengah dikali ini AB kan, misalkan aku mau menentukan ini yang alfa, misalkan ini alfa, ini beta, ini theta ya. Nah, misalkan aku mau menentukan si alfa dulu yang ini. Maka luas segitiga yang besar itu sama dengan setengah dikali sisi yang diapit ya. Sisi yang mengapit sudut yaitu AB dikali sisi yang lainnya yaitu AC dikali sin alfa gitu. Nah, karena luasnya udah dapat 1, terus AB-nya juga udah dapat ya. Berapa AB-nya? Ini AB-nya itu sepanjang ini. X tambah 2X 3X. AC-nya juga udah dapat, yaitu Z ditambah 4Z sama dengan 4Z sin alfa. Nah, kita udah dapat nih sin alfanya. Kalian nggak perlu khawatir menentukan XZ-nya itu sebenarnya nggak perlu sih. Jadi kita pindahin ke kiri semua selain sin alfa. Setengah jadi 2 ke sini, 3X jadi per 3X, 4Z jadi per 4Z gitu ya. Sehingga sin alfanya itu sama dengan 2 per 3 kali 4, 12 XZ. Oke, selebihnya mungkin teman-teman bisa hitung sendiri ya. Jadi aku di sini akan menggunakan hitung cepat saja. Untuk menentukan sudut yang lain, kalian bisa gunakan cara ini ya, sama ya. Tinggal kalian ubah aja perspektifnya. Misalkan tadi kan udah kita tentuin sin alfanya, sekarang betanya kan tinggal sisi yang diapit ya, yaitu AB dikali BC dikali sin beta, dapat sin betanya. Luasnya berapa? Sama 1 ya, karena ini tinggal diubah aja sudut pandangnya. Nah,
Di sini mungkin aku akan lebih cepat saja. Ini sin betanya karena aku sudah kebayang ya. 12 ya ini. Oh, sorry. Ini bukan 12, teman-teman. Ini 4Z ya. Aceh itu kan. Oh, ini ada Z nih. Z ditambah 4Z, 5Z. Sorry. Salah ya. Ini berarti 5Z, jadinya 15Z. Nah, selanjutnya sin beta aku akan skip aja untuk perhitungan manualnya. Silakan kalian gunakan cara yang tadi ya. Di sini aku udah dapat sin betanya adalah 2 per tar. Di sini 3x, di sini 5y ya. Berarti 3 kali 5, 15 ya. 15 YX atau X ya. Begitupun sin alpha sin tetanya juga udah dapat. Sin theta tuh di sini 5Z, di sini 5Y. Berarti 2 per 25 ya. 25 YZ ya. Betul gak? Betul ya. Nah, sekarang kalian tentukan luas 1, 2, 3-nya bisa ditentukan dengan sudut yang diapitnya. Misalkan ini luas yang 1 aja dulu ya. Luas yang 1 itu sama dengan setengah dikali sisi yang diapit. Aku kasih merah aja nih, yang segitiga 1. Nah, ini. Gitu ya. Nah, berarti kan ini ya, fokusnya ya di sini. Sin betanya udah dapat, berarti sisi yang diapit dari sudutnya adalah 2x dan 3y. Berarti setengah dikali 2x dikali 3y dikali sin apa yang diapitnya tadi itu sin beta ya. Nah, sin beta udah dapat. Ya, ini setengahnya bisa coret, setengah x kali 3y jadinya 3xy. Sin betanya adalah 2 per 15xy. Nah, ini makanya aku nggak perlu menentukan x itu karena bisa saling menghilangkan gitu ya. Nah, berarti 3 kali 2, 6 per 15. Gitu, dapat ya. Nah, jadi untuk luas lain juga aku skip aja. Ya, karena pengerjaannya gitu ya. Karena di sini tinggal samain aja kayak gini. Setengah dikali yang kedua ya. 2 kali 2y kali 4z ini ya. 2y kali 4z. Sin theta ya. 2y kali 4z sin theta. Sin tetanya adalah dicoret 4yz ya. 4yz. Sin tetanya 2 per 25yz. Coret-coret. 4 kali 2, 8 per 25. Yang terakhir luas ketiganya adalah yang atas ya, yang sin alpha yaitu setengah kali x kali y kali z ya. Betul? Ya betul. Dikali sin alpha. Sin alpanya apa? Sin alpanya adalah 15xz. 2 per 15xz. Coret-coret sisa 1 per 15. Nah, berarti luas 1 tambah 2 tambah 3 yaitu 1 per 15 ditambah 2 per 25 ditambah 6 per 15. Ini bisa kita jumlah aja langsung karena penyebutnya sama. 7 per 7 per 15 ditambah 8 per 25 berapa nih? Kita kalikan dengan 3, kita samakan penyebutnya ya. Kita kalikan dengan 5. Ya 5 ya, jadi 75. 7 kali 5, 35 per 75 ditambah ini kali 3. Ini juga kali 3 berarti 24 per 75 ya. Jadinya berapa nih? 59 per 75. Nah, berarti penjumlahan luas 1, 2, 3 adalah 59 per 75. Nah, di sini kita akan menentukan luas PQR, yaitu 1 dikurangi jumlah dari segitiga selain PQR ya, yaitu 59 per 75. Dapat nih 75 kurang 59 per 75. Berapa? 75 kurang 59 tuh 16 ya. Jadi jawabannya adalah 16 per 75. Tapi tidak ada di jawabannya. Mungkin ini ada kesalahan teman-teman di kunci jawabannya.
apa namanya, di pilihan jawabannya, karena seharusnya ini langkah yang logis ya. Yang aku jamin 100% ini benar. Karena ini aku udah apa namanya? Udah melakukan langkah yang logis. Jadi kalau misalkan jawabannya tidak sesuai, mungkin ini pilihan jawaban yang salah gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, selanjutnya ini untuk soal nomor 22. Aku udah gambarin. Aku bacakan dulu ya. Pada segitiga ABC, ini ABC, garis yang membagi 2 sama besar sudut ABC, berarti kalau misalkan ada bentuk kayak gini, sudut ABC, berarti itu maksudnya adalah sudut B, karena sinarnya itu di B ya. Kan A, B, C berarti di sini. Set, gitu ya. Dan garis yang membagi 2 sama besar ACB berpotongan di titik O. Katanya di sini garis yang membagi 2 sama besar ABC, berarti di sini ya garisnya. Set. Nah, ini sama besar katanya. Ini dan ini sama gitu. Dan garis yang membagi 2 sama besar ACB. ACB ini dan ininya itu sama besar ya. Sudut apa namanya? Ya ini sama ini gitu ya. Melalui titik O, ini ada O, perpotongan antara garis yang memotong sudut B dan C gitu ya. Dibuat sebuah garis yang katanya sejajar dengan BC. Nah, ini BC itu di sini. Set. Nah, ini sejajar tuh, ini tanda sejajar ya. Yang memotong AB, ini AB nih, di sini AB. Di M, ada M, lalu memotong AC di N. Kalau panjang AB-nya 12, AC-nya 18, BC-nya 24, tentukan keliling dari AMN. Nah, yang ditanyakan adalah keliling dari AMN. Berarti gini ya, aku mungkin akan kasih warna supaya terlihat ada beberapa segitiga di sini ya. Nah, di sini teman-teman perlu konsep apa ya, kesebangunan gitu ya. Kesebangunan itu kita udah pernah belajar sebelumnya. Ada beberapa syarat untuk kesebangunan. Jadi kalau misalkan ada 2 segitiga, maka 2 segitiga tersebut dikatakan sebangun apabila minimal terdapat 2 sudut yang sama dan 1 sisi. Sorry. 2 sudut yang sama aja sih sudah cukup ya. Jadi kalau misalkan ada segitiga tersebut di 2 sudutnya itu sama besar, nah maka itu kita bisa katakan sebagai sebangun. Kenapa? Karena sudut ketiganya pasti sama gitu ya. Karena ingat segitiga itu kan jumlahnya 180 derajat. Maka sisi yang belum diketahui pasti sama. Nah, selanjutnya kalian harus memahami juga mengenai sudut dari 2 garis yang sejajar gitu ya. Oke, mungkin kita sambil berjalan aja. Misalkan gini, misalkan ini kan yang kita akan tentukan adalah keliling dari KAMN. Kalau keliling berarti kita menjumlahkan seluruh sisi dari yang membentuk AMN tersebut. AMN berarti sisi yang ini ditambah sisi yang itu ditambah sisi MN gitu ya. Nah, ini aku misalkan AM-nya X dan AN-nya adalah Y. Berarti MB-nya berapa? Ya, MB-nya adalah sisi yang besar dikurangi AM gitu ya. Yaitu 12 dikurangi X. Begitupun NC sama dengan 18 dikurangi Y. Ya. Nah, di sini kalian perhatikan ya, ada 2 sisi yang sejajar. Ini aku bedakan, ini sisi yang merah ya, dan sisi yang hitam. Ini BC, yang ini MN gitu. Lalu katanya di sini ini kan membentuk sebuah sudut kan. Set, nah gitulah ya kira-kira. Ini titik O. Nah, ini karena di sini
MN dan BC-nya sejajar, maka kita bisa, mungkin aku kasih ini dulu, bentar ya. Set. Nah, ini kan sama ya, ini alfa. Kalau ini alfa berarti juga alfa. Nah, yang ini apakah ini sama dengan ini? Kita nggak apa namanya? Tidak tahu gitu apakah dia benar dia sama atau enggak. Yang jelas secara umum mungkin beda gitu ya, tapi biasanya beda sih. Nah, misalkan beta gitu pun sisi yang sebelah sininya beta juga ya. Ini kebayang lah ya. Ini yang aku maksud di sini dan di sini ya. Ini beta, ini alfa, ini alfa. Nah, kalau kalian lihat di sini ada dua garis yang sejajar, lalu garis tersebut, garis BC dan MN tersebut dipotong oleh garis lain, yaitu misalkan garis CO dalam hal ini, CO ya, satu garis gitu, maka sudut-sudut yang berhadapan di dalam itu pasti sama besar. Jadi yang dimaksud sudut yang di dalam itu seperti ini. Misalkan ada dua sisi, ya dua garis yang dipotong oleh garis lain sejajar ya ini ya. Maka sudut yang berhadapan di dalam artinya adalah sudut yang sebelah sini dan sini. Nah, ini katanya sama. Nah, sudut yang berhadapan di luar itu yang ini kalau tidak salah ya. Juga pasti sama. Nah, gitu. Jadi ini pasti sama dengan ini, begitupun ini pasti sama dengan ini. Nah, dalam hal ini beta itu akan sama dengan yang sebelah sini gitu. Nah, dapat ya. Begitupun kalau misalkan kita punya dua sisi yang sejajar, dua garis yang sejajar, lalu dipotong oleh garis lain yang sebelah ini OB ya atau BO, maka sudut yang berhadapan di dalam seperti tadi itu akan sama besar, yaitu di sini alfa, maka di sini juga alfa. Begitu. Jadi apa dampaknya? Ya, dampaknya sangat-sangat bermanfaat sekali karena kita bisa mencari informasi yang lain. Ya. Nah, di sini kan kelihatan teman-teman ya, ini merupakan segitiga sama kaki ya, segitiga sama kaki. Apa dampak segitiga sama kaki? Ya, karena segitiga sama kaki sudutnya sama, ya, dua sudutnya sama, maka dua sisi yang berhadapan pasti sama. Ya. Jadi, di sini dua sisi yang aku maksud adalah alfa berarti sisinya di sini itu akan sama dengan alfa yang di sini. Nah, berarti MO itu sama dengan MB. Nah, sedangkan MB kan ini 12 dikurangi X. Nah, begitupun ON ya. ON juga dia akan sama dengan, ini kan beta ya. Ini beta berarti yang sebelah sini itu akan sama dengan sebelah sini. Yaitu NC ya, sama dengan NC sama dengan 18 kurangi. Nah, lalu kalian perhatikan ya, di sini ada dua segitiga yang sama, segitiga yang sebangun. Ini segitiga kecil misalkan, ini segitiga besar. Kenapa sebangun? Tadi udah aku bilang, kalau sebangun itu kan berarti artinya dua sudutnya, minimal ya, dua sudutnya itu sama besar. Ini apa? Ini A ya, ini A, ini M, ini N. Kebayang lah ya. Ini N itu yang merah. Ini yang merah, segitiga yang merah, AMN kan. Ini yang segitiga yang hitamnya. Oke, di sini kita punya X ya, AM, ini Y, MN-nya adalah, MN-nya kita belum cari ya. MN-nya kan kombinasi atau jumlah dari MO ditambah ya MO ditambah ON. Tambah ON, jadi MN-nya adalah MO-nya 12 min X, ON-nya adalah 18 min Y. Sehingga MN-nya adalah 12 tambah 18 itu 30 min X min Y.
ya. Kita dapat ya ini 30 min X min Y. Nah, kenapa di sini aku bilang ini pasti sebangun? Ini karena yang sebelah A itu pasti sama dengan yang ini. Ya karena ini kan sudutnya sama ya, sudut A. Lalu kenapa bisa menyimpulkan bahwa satu sudut lainnya atau dua sudut lainnya itu pasti sama? Karena di sini aku menggunakan fakta bahwa dua garis yang sejajar apabila ada segitiga ya dipotong oleh garis yang sejajar ini MN yang sejajar dengan BC, maka sudut-sudut yang membentuknya itu akan sama besar dengan sudut semula. Jadi ini akan sama dengan ini, begitupun ini akan sama dengan itu ya. Jadi kita dapat nih karena ini sudah sama semua. Terus kita punya fakta bahwa AB-nya 12, begitupun BC-nya 24, AC-nya 18, maka dampak dari kesebangunan itu adalah perbandingan atau rasio. Misalkan kita bandingkan segitiga kecil dengan segitiga besar. Segitiga kecil di bagian X atau di bagian sudut yang sini, itu kan sama dengan sudut yang segitiga yang di sini. Nah, kita bandingkan sisi yang di hadapannya. Nah, di sini yang sisi yang di hadapan dari sudut ini adalah X. Berarti X, sedangkan di sini sudut yang sama dengan ini yaitu di sini itu berhadapan dengan 12. Berarti X per 12. Begitupun sudut yang lainnya menyesuaikan ya. Kalau di sini sudutnya berarti ke bawah 30 min X min Y per 24 ya, dengan yang bawah ini. Yang terakhir adalah Y per 18. Itu ya. Ini per ini. Disesuaikan aja lah ya. Nah, lalu kita bisa bandingkan teman-teman semuanya. Misalkan aku bandingkan ini dan ini dulu ya. Ini dan ini dulu. Ini bukan ini ya, bukan apa namanya? Bukan fungsi floor atau bukan fungsi tangga ya. Ini kurung biasa aja. X per 12 sama dengan Y per 18. Ini kita kali silang aja. 18X sama dengan 12Y. Kita bagi dengan 6 kedua ruas. Jadinya 3X per berapa? 2Y ya. Nah, selanjutnya ini udah kita dapat fakta seperti ini. Kita bandingkan yang lain. Yaitu misalkan ini dengan yang tengah ya. Yang ini. Nah, maka X per 12 sama dengan 30 kurangi X min Y per 24. Kita kalikan silang, jadinya 24X sama dengan 30. Ini kan 12 ya, kali 30 min X min Y. Kita dapat 24X sama dengan 12 kali 30, 360 ya. Benar gak ya? Ya. Dikurangi 12 kali min X, 12X min 12Y. Ini ada yang sama ya. Kalau kita pindahin jadinya positif. 12 tambah 24, 36X. Ini 12Y ini kita pindahin. 12Y sama dengan 360. Lalu kita bagi, ini kan bisa disederhanain ya. Kita bagi coba dengan 12. 36 bagi 12, 3Y, 3X. Ditambah 12 bagi 12, 1. Berarti Y doang. 360 bagi 12, 30. Nah, lalu kita dapat fakta nih bahwa 3X, ini dari informasi sebelumnya, sama dengan 2Y. Berarti kita bisa masukin 3X-nya sebagai 2Y. Jadi 2Y tambah Y sama dengan 30. Maka kita dapat Y-nya. Yaitu 3Y sama dengan 30. Y-nya adalah 10 ya. Kalau kita dapat Y, berarti kita bisa dapat X dari sini. 3X sama dengan 2 dikali Y. Y-nya 10. Jadi X-nya adalah 20 per 3. Nah, maka keliling dari AMN adalah tadi yang membentuk segitiga itu, yaitu X plus Y plus MN. MN-nya ini ya. Maka di sini X-nya adalah berapa? 20 per 3. Y-nya 10. MN-nya, ini MN-nya. Plus 30 min X. Min X-nya tadi 20 per 3. Dikurangi 10. Ini coret.
coret, 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 ya 30 gitu ya jawabannya. Jadi kelilingnya 30. Ada jawabannya gak ya? Oke, ada ya. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal 23. Misalkan terdapat sebuah segitiga ABC, di mana ini ABC nih, ada segitiga ABC udah aku buat, di mana terdapat titik D yang terletak pada BC. D nih, ada D terletak pada BC. Dan terdapat titik E pada AC. Ini E pada AC ya. Sehingga BAD, ABE, CBE 30. BAD 30 berarti di sini. Terus ABE lalu EBD ya atau CBD. CBE sorry. Nah, terus misalkan F pada AB katanya. Ini pada AB sehingga CF AD BE ini yang warna berbeda ini berpotongan pada satu titik di tengah ya. Diketahui pula CAD itu 45. Nih CAD ini sebenarnya agak salah gambarnya teman-teman ya. Karena masa yang 45 lebih kecil daripada yang 30 ya di sini gambarnya. Tapi nggak apa-apa. Jika sin kita punya sin alfa, sin ACF itu sama dengan A dikali sudut BCF, maka nilai A kuadrat plus 7. Oke. Kalau soal-soal seperti ini, terus dalam soal tersebut tidak diketahui panjangnya, kalian sebenarnya bisa mengasumsikan saja sih. Kalau misalkan kalian mau berbasis pada angka yang mudah terlihat numeriknya, kalian bisa bekerja di sana sih. Nah, misalkan di sini aku asumsikan bahwa CD-nya itu 1. Tapi mungkin pertama kali aku akan coba untuk menganalisa semua sudut, enggak semua sih, beberapa sudut di sini ya. Oke, di sini ada segitiga ini ya, ABD ya, ini ya, ABD. Ini yang tengahnya itu AD. Di sini sudutnya 30 gitu ya. Begitupun di sini 30 tambah 30 60. Nah, maka sudut di sini berapa? Berarti kan 180 semua sudutnya dikurangi 30 dikurangi 60 sama dengan 90 ya. Nah, berarti ini 90 derajat, artinya ini siku-siku gitu ya. Nah, berarti itu siku-siku. Cuman karena gambarnya agak gini ya, agak miring, jadi kayak nggak siku-siku. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, berarti ini siku-siku teman-teman ya. Nah, karena ini siku-siku, terus diketahui ini 45, karena ini 90 derajat, maka ini pasti 45 derajat. Kenapa? Ya karena 180 dikurang, ini kan ada segitiga baru ya. Namanya segitiga ACD. Ini ini kan DAC ini kan 45 ya. Ini siku-siku ya, ini pasti 45. Karena 180 dikurangi 90 yang di sini dikurangi 45 di sini ya pasti 45 gitu ya. Yang sebelah sini. Nah, berarti kita bisa menentukan sisi-sisi yang lainnya gitu ya. Nah, karena di sini 45, ini kan 45, di sini 45 ya. Ini 45, di sini 45. Berarti sisi yang sudutnya 4 sama itu akan sama gitu ya. Jadi ini kan 45 nih sudut yang di hadapannya. Begitupun ini. Berarti ini juga sama. Berarti karena CD-nya 1, maka AD-nya juga 1. Ya, AD-nya 1. Maka kita bisa menentukan, ini AD1, kita bisa menentukan BD ya sesuai dengan gambar ini. Ya, ini kan tinggal sin 60 aja gitu ya. Bukan sin. Tan ya. Tan 60 derajat sama dengan sisi depan dibagi sisi samping ya. Depannya 1 dibagi BD. Nah, kita tinggal kasih silang aja. BD sama dengan 1 per tan 60. Tan 60 itu kan akar 3 ya.
Nah, berarti BD-nya adalah 1 per akar 3. Terus apa yang bisa kita peroleh dari sini? Nah, kalian bisa mendapatkan panjang dari yang titik tengah ini ke bawah. Gitu ya. Aku akan bentuk lagi. Misalkan mungkin ini titiknya O ya. Berarti di sini O, terus ke bawahnya D, ke sininya B. Kan BD-nya 1 per akar 3, terus ini 30 derajat. Maka kita bisa menentukan OD-nya gitu ya. Yang ini OD itu yang di tengah. Sin, bukan enggak sin, tan ya. Tan 30 itu sama dengan sisi depan yaitu OD dibagi sisi samping yaitu BD-nya 1 per akar 3. Maka OD-nya itu tinggal memindahkan 1 per akar 3 ke kiri ya. Tan 30 itu kan 1 per 3 akar 3 ya. Dikali 1 per akar 3 ya. Nih kita coret jadi dapat 1 per 3. Nah, maka segitiga ODC yang ini memang agak sulit membayangkan teman-teman ya. Tapi semoga aja nih gambarnya mewakili tentang ketidakpahaman atau kebingungan kalian ya. Oke, ini ODC ya. Kita punya segitiga ODC, ODC-nya 1, terus OD-nya kita dapat tadi ya 1 per 3. Maka OC-nya kita bisa menggunakan Pitagoras. Kenapa? Karena ODC-nya ini siku-siku gitu ya. Jadi akar OC-nya adalah akar 1 per 3 kuadrat 1 per 9 berarti tambah 1 kuadrat 1. Jadinya akar 10 per 9 kita bisa pisah akar 10 per akar 9 sama dengan akar 10 per 3. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah yang kita dapat di sini diketahui sin ACF, sin sudut ACF itu sama dengan A dikali BC gitu ya. Oke, sebentar ini aku coba untuk hapus dulu ya. Ini memang kalau geometri itu susahnya di sini doang, di gambar-gambarnya doang sih. Dan agak repot ya kalau mengerjakan geometri itu sebenarnya. Oke, ini sudut apa tadi lupa lagi. BCF ya. Oke, kita punya di sini kita punya tan ya. Ini kan ya, ini misalkan sudut DCO. Misalkan sudut DCO-nya adalah berapa? Sudut DCO-nya misalkan apa ya? Ini semoga kebayang ya. Mungkin aku gambar aja dulu supaya nggak bingung. Ini yang ini ya tentunya DCO. DC. Ini apa? Oke. OD-nya kan tadi kita dapat ya. OD-nya tadi adalah 1 per 3. DC-nya 1. Maka tan alfanya adalah ya 1 per 3 per 1 gitu ya. Sisi depan dibagi sisi samping. 1 per 3. Nah, berarti tan alfa yang di sini adalah sudutnya adalah inverse tan dari 1 per 3. Oke, ini mulai agak riuh ya kalau dalam bahasa Sunda. Nah, sekarang karena kita udah tahu nih alfanya, sudut alfanya adalah tan min 1 per 3 ya. Ini tadi berapa? Akar 10 per ini ya. Akar 10 per 3 ya. Sisi miringnya. Akar 10 per 3. Nah, selanjutnya apa? Karena kan di sini sudut ACB-nya kan 45. Nah, sedangkan ini alfa kan bentuknya kayak gini ya. Segitiganya itu. Ini kan 45 nih. Nah, gitu ya. Itu 45. Maka sudut yang di sini adalah 45. Kan 45 itu yang besarnya dikurangi alfa gitu ya. Nah, sudut yang kecil ini adalah sudut ACF begitu.
Nah ini ya, A, C, F. Yaitu yang ditanyakan pada, nggak ditanyakan, yang diketahui pada soal. Sin ACF-nya sih berapa gitu ya. Nah di sini sin ACF adalah sin 45 dikurangi alfa. Kita pakai rumusin ya. Sin cos dikurang kosin, jadi sin 45 dikali cos alfa dikurangi, sesuaikan, cos 45 dibalik sin alfa. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Cos alfanya berapa? Nah, dari sini ya. Cos alfanya adalah sisi samping 1 dibagi sisi miring akar 10 per 3. Ini kita balikan ke atas 3 per akar 10. Jadinya ini 3 per akar 10 dikurangi setengah akar 2 cos 45 ya, sama. Sin alfanya adalah sisi depan 1 per 3 dibagi sisi miring akar 10 per 3. Ya ini sekitar 3-nya kan bisa ke atas, 3 per 3 akar 10. 1 per akar 10 lah ya, 1 per akar 10. Lalu kita dapat 3 kali akar 2, 3 akar 2, bawahnya 2 akar 10, dikurangi akar 2 per 2 akar 10. Ini karena akarnya sama, berarti kita bisa sederhanakan. 3 kurang 1, 2 akar 2 per 2 akar 10. Coret-coret, dapat akar 2 per akar 10. Kita bagi lagi, jadinya 2 bisa ke dalam ya. Jadi bisa digabung nih akarnya, sifat akar dalam pecahan. Kita sederhanain jadinya akar 1 per 5. Kita pisah lagi, akar 1 per akar 5 sama dengan 1 per akar 5. Gitu ya. Nah, berarti sin alfanya adalah, sin apa ya tadi? Oh, bukan. ACF-nya, sin ACF-nya adalah 1 per akar 5. Nah, karena tadi diketahui bahwa sin ACF sama dengan A dikali sudut BCF, sedangkan kita tahu bahwa sudut BCF itu adalah dalam segitiganya B, B, C, F. Berarti yang ini ya, yaitu sudut yang alfa tadi ya, ini. Nah, ini. DC oke bisa gitu ya. Yang penting ini yang alfanya. Oke, berarti BCF-nya adalah sudut alfanya, dan sudut alfa tadi kita udah dapat, yaitu tan inverse 1 per 3. Berarti sin sudut ACF yaitu 1 per akar 5 sama dengan A dikali sudut BCF. Tadi tuh tan inverse 1 per 3. Ini aku kurang tahu ya kalau di KSN provinsi. Ntar aku selesai dulu ya. Berarti ini 1 per akar 5 dikali ini 1 per tan ya. Ini kan dibagi ya. Atau dikali 1 per tan inverse 1 per 3. Ini aku kurang tahu nih kalau di KSN provinsi apakah memang bisa menggunakan kalkulator atau enggak. Tapi kalau misalkan bentuk soalnya tuh seperti ini, maka kemungkinan asumsinya memang diperbolehkan menggunakan kalkulator yang bukan HP ya. Kenapa? Karena ini nggak ada di tabel trigonometri, teman-teman. Ini hanya ada di tabel saintifik gitu ya. Tabel saintifik, kalkulator saintifik. Karena kita nggak bisa menentukan ini. Mungkin bisa, tapi agak sulit gitu ya. Penentuannya menggunakan pendekatan apa ya, kalau waktu kuliah itu Deret Tyler mungkin ya, lupa lagi aku juga. Nah mungkin bisa, cuman kayaknya nggak sampai sana ya kalau SMA. Nah ini mungkin menggunakan kalkulator, dan ini aku dapat ya nilainya, yaitu 0,32 ya. Jadi akar 5 ini kita kasih kayak gini ya, 1 per akar 5 dikali 1 per 0,32 sekian gitu ya, banyak.
Nah, maka pertanyaannya tadi kan A kuadrat plus 7 gitu ya. Ini berapa nih kalau dalam kalkulator? 1 per akar 5 kalau di kalkulator itu sekitar 0,4472 dikali 1 per 0,32, jadi ini hasilnya kurang lebih 1,39 ya. Nah, ini kita kuadratin, dapatlah ini, bentar ya, ini sekitar 1,39 ya, 1,94an gitu ya. Sekian ditambah 7, dapatlah 8,94. Nah, ini jawabannya adalah sekitaran segini. Ini mendekati 9 lah ya. Jadi kalau kalian menggunakan cara yang berbeda, mungkin kalian akan mendapatkan A-nya itu dekat ke akar 2 gitu ya. Sehingga A kuadrat plus 7 itu sama dengan akar 2 kuadrat tambah 7 sama dengan 2 tambah 7 sama 9. Gitu ya. Kemungkinan kalian mendapatkan A-nya itu akar 2 ya. Tapi nilai-nilai ini tuh sebenarnya dekat ke akar 2 sih. Cuma kan akar 2 kan irasional gitu ya. Ya jawabannya 9. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 25. Untuk sebelumnya yang nomor 24 mungkin aku lewat dulu, nanti digabung sama soal-soal yang belum terjawab. Kenapa? Karena yang nomor 24 itu perlu kalkulator ya, jadi perlu pembahasan khusus. Tidak bisa digabung dengan yang ini karena akan terlalu panjang ya. Oke, misalkan terdapat sebuah segitiga ABC, kita punya segitiga ABC ya, seperti ini. Seperti biasa, A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini. Terletak pada ini D-nya itu terletak pada perpanjangan AB ini. AB-nya diperpanjang katanya. Ini ke sini. Oke, kayak SIM ya, diperpanjang. Nah, diketahui bahwa BD-nya sama dengan setengah AD. Nih, D-nya di sini katanya terletak ya di perpanjangan AB. Nah, karena BD-nya setengah dari AD, maka apa artinya? Ya artinya BD dan AB itu sama gitu ya. Misalkan BD-nya adalah, misalkan ya, BD-nya adalah 8. Maka kita bisa, misalkan AD-nya adalah 8. Maka BD-nya adalah 4. Ya, BD-nya 4, ya otomatis ini 4. Kenapa? Ya karena AD-nya 8. Jadi pasti sama ya. Oke, selanjutnya mana ya? Nah, ini D-nya di sini. Diketahui AB-nya 8 gitu ya. AB-nya justru yang 8 di sini. Nah, karena AB-nya 8 dan kita tahu bahwa AB sama dengan BD, ya pasti 8 gitu ya. BC-nya 7, terus AC-nya 6. Terus kita akan menentukan CD-nya ya. Ini. Nah, dalam menentukan CD ada yang perlu kita dapatkan terlebih dahulu, yaitu sudut yang ini. Dan nanti kita menggunakan aturan kosinus ya. Nah, tapi sebelum itu, ini kan lurus ya. Ini agak bengkok tapi lurus sebenarnya. Untuk mendapatkan sudut ini, atau mungkin kalian kalau dapat cara yang lain juga lebih bagus gitu ya. Tapi yang aku pikirkan mungkin cara yang ini. Untuk mendapatkan sudut yang ini, maka kalian bisa berawal dari menentukan sudut yang ini. Kenapa? Karena kan ini AD-nya kan pelurus ya. Maka sudut DBC itu bisa ditentukan dengan mengurangkan 180 derajat pelurus dikurangi sudut yang ini. Nah, maka sudut yang sebelah sininya kita harus dapat dulu gitu ya. Bagaimana cara mendapatkan sudut yang ini? Ya, kita tinggal menggunakan aturan kosinus. Ya. Jadi aturan kosinus itu mengatakan kalau kita mau menentukan sisi yang di hadapan sudut ini, misalkan ini sudut alfa, maka rumusnya adalah ini sudut yang di hadapannya AC kuadrat
sama dengan jumlah dari sisi yang mengimpit sudutnya, yaitu di sini kan ada AB ya, AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2 dikali sisi ini, dua sisi ini, yaitu AB dikali BC dikali cos alfa. Nah, karena AC-nya udah dapat, yaitu 6 kuadrat, AB-nya udah ada juga, 8 kuadrat, BC-nya udah ada 7 ya. 7 ya. 7 kuadrat, lalu 2 dikali AB-nya 8, BC-nya 7, cos alfa. Kita dapat cos alfanya nanti. 36, 64, 49, 14 kali 16, ada 8 berapa? 32, 112 ya. 112 cos alfa. Ini 36, 64 tambah 49, 13, 10, 11, 113 dikurangi 112 cos alfa. Cos alfanya pindah ke kiri gitu. Sama dengan 113 dikurangi 36 berapa tuh? 3 dikurangi 36, 4 tambah 3 7, ini 7, 77 ya. Jadi cos alfanya adalah 77, ini pindah jadi bagi ya ke kanan, per 112. Oke, dapat cos alfanya adalah 77 per 112. Maka sudut yang di sebelah sini pastinya adalah 180 karena lurus dikurangi sudut yang sebelah sini, kurangi apa. Nah, maka kita bisa menentukan panjang dari CD yang ditanyakan tadi dengan menggunakan aturan kosinus, yaitu CD kuadrat sama dengan sisi yang mengapitnya ya, yaitu yang mengapit sudutnya DB, ini DB 8 ya, berarti 8 kuadrat ditambah CB 7 kuadrat dikurangi 2 dikali 8 kali 7 ya, dikali ini dua sisi ini dikali cos 180 kurangi alfa. Oke, kita dapat CD-nya 64 tambah 49, 64 49 kayak tadi ya. Berapa? 113. Ini kayak tadi 112 dikali, nah cos 180 dikurangi alfa itu kan berdasarkan sifat kosinus itu sama aja dengan negatif cos alfa gitu ya, karena ini ada di kuadran kedua, makanya menjadi minus dari cos alfanya ya, min cos alfa. Jadi CD-nya adalah akar, ini diakarin ya, pangkat 2-nya pindahin ke kanan jadi akar 113. Ini minus kali minus ini positif, 112 dikali cos alfa. Cos alfanya adalah 77 per 112. Lalu dapat CD-nya adalah coret-coret 113 ditambah 77 berapa tuh? 01 190 ya. Jadi jawabannya adalah akar 190 CD-nya ya. Oke, ada gak ya? Ada nih. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tapi mungkin di sini akan aku bagi lagi menjadi beberapa teman-teman ya. Jadi mungkin untuk video ini aku cukupkan sampai di sini. Untuk soal-soal selanjutnya aku akan bahas di hari selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.